Mas orangnya di mana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Sebentar ya Yasmin, orangnya sih masih di jalan tadi. Ya, sambil nunggu kita minum dulu aja. Makasih. Yasmin gini, jujur aku tuh semenjak pertunangan kita dihentikan, aku tuh sedih banget. Dan memang pertunangan kita harus berhenti, tapi bukan berarti perasaan cinta aku ke kamu itu akan berhenti juga, enggak. Yasmin, aku mohon Yasmin. Tolong kamu pikir-pikir lagi tentang hubungan kita. Aku masih tetap mau bertunangan sama kamu. Dan aku mau hubungan kita berlanjut terus ke jenjang yang lebih serius. Aku mau menikah sama kamu. Kita sama-sama membesarkan Kayla. Dan aku yakin Kayla pasti akan senang banget kalau dia memiliki ibu seperti kamu. Rasa aku mau hilang saat ini juga. Kenapa sih Mas Rangga selalu curi-curi kesempatan begini? Rangga, maaf saya terlambat. Oh iya, nggak apa. Ya duduk. Kasih Pak. Kenapa nggak nanti aja sih datangnya? Padahal aku lagi serius mengungkapkan perasaan aku ke Yasmin. Ya meskipun ini hanya palsu sih. Ini Yasmin, dia adalah anak almarhumah dari Bu Rati. Dan sekarang coba Mas ceritakan bagaimana pada saat kejadian itu Mas bisa kasih tahu semuanya ke polisi. Kita minta kamu untuk jawab jujur ya, Mas. Bisa-bisanya ada orang kayak kamu memberikan kesaksian palsu dan kau bilang ibu saya bunuh diri. Orang macam apa kamu? Dibayar berapa kamu sama orang itu? Yasmin, sabar ya. Maaf Mbak Yasmin, saya terpaksa melakukan itu karena lagi butuh uang. Orang itu meminta saya untuk menyamar jadi saksi kunci saat kejadian. Dan saya disuruh bilang ke polisi kalau saya melihat Bu Rati loncat dari atas jembatan, Mbak. Padahal apa yang saya lihat sebenarnya waktu itu, Bu Rati sudah jatuh dari atas jembatan, Mbak. Sekarang kasih tahu saya, siapa orangnya? Siapa yang udah bayar kamu? Saya nggak kenal sama orang itu, Mbak. Mas jangan bohong ya. Mas nggak mungkin nggak tahu dan Mas mungkin nggak lihat. Pasti ada ciri-cirinya, mau laki-laki atau perempuan. Dia itu laki-laki, Mbak. Tapi saya nggak tahu pasti. Soalnya mukanya ditutup pakai masker sama kacamata, Mbak. Apalagi keadaannya waktu itu sedang gelap. Jadi yang saya tahu, dia cuma laki-laki itu aja, Mbak. Jangan-jangan bukan Mbak Lisa pelakunya. Atau Mbak Lisa nyuruh orang. Bagus, aku akan mendampingi kamu melakukan penyelidikan ini tanpa membuka bahwa mamaku adalah pelakunya. Aku akan terus deketin kamu sampai kamu mau menikah sama aku. Siang. Orang Cakra Dinata. Ngapain ke bengkel sampah gue? Saya mau ngembaliin ini. Kenapa bisa sama lu? Tadi saya nemuin di pemakaman. Sorry, lebih tepatnya Mbak Alisa yang nemuin di pemakaman. Terus kenapa kalau misalnya Alisa yang nemuin, jadi lu yang balikin ke gue?
Kamu nggak ingat? Waktu itu kan kamu ngedorong-dorong Mbak Alisa keluar dari rumah kamu. Semenjak hari itu Mbak Alisa berpikir kalau kamu benci sama dia. Makanya saya yang balikin. Ya udah sih. Gue juga nggak peduli. Oh ya, tadi saya nggak sengaja ngeliat foto yang ada di dompet kamu. Itu keluarga kamu. Makasih udah balikin dompet gue. Saya ngembalin dompet kamu itu bukan buat imbalan. Jadi saya nggak butuh uang kamu. Ya udah kalau gitu cabut aja. Gue masih banyak urusan. Yasmin, gimana pun juga, kita harus bisa cari orang yang sudah membayar saksi palsu itu. Karena aku yakin orang yang membayar saksi palsu itu adalah kuncinya. Dan bisa jadi dia memang tahu ini semua tentang kematian ibu kamu. Atau jangan-jangan justru orang itulah yang sudah membunuh ibu kamu. Iya, Mas. Dan aku pasti akan melakukan apapun untuk bisa membantu kamu. Makasih ya. Sama-sama. Aku minta maaf ya, karena kamu harus ketemu dengan saksi palsu tersebut dan akhirnya kamu jadi emosi kayak gini. Nggak apa-apa, Mas. Tapi memang kita harus cari. Orang itu harus dapat ganjarannya. Yaudah, kalau gitu aku kembali ke ruangan aku ya. See you ya. Halo, Pak. Ya. Pasti saya akan kerjain kok. Oke. Yasmin, apa sih Mas Rangga deket-deketin kamu lagi? Saksi palsu apaan maksudnya? Shh, udah, aku jelasin. Ayo, sini. Au. Ya ampun, sampai berdarah gitu. Aduh. Sini. Sorry ya. Sakit nggak? Enggak, udah. Gue bisa sendiri. Udah, nggak apa-apa, gue bantuin. Nggak apa-apa, gue serius, gue bisa sendiri. Udah. Orang cuman kayak gini doang. Biasa kali. Aku bisa menggunakan darah Nathan yang ada di tisu untuk tes DNA. Lu ngapain masih di sini? Cabut aja. Iya. Jorok lo. Jangan suka nyampah. Nyolot banget ya. Kamu bisa ngomong sekarang? Kamu nekat banget sih. Nekat gimana? Ya kamu tahu sendiri kan, kita tuh sekarang lagi ada di kantor Cakadinata. Dan kita kan udah sepakat, nggak boleh ada yang tahu tentang hubungan kita. Terus kamu nyamperin kayak gitu, nanti kalau ada orang yang ngeliat atau orang yang denger gimana? Kan bahaya. Ya maaf, cuman kan ya aku cemburu lah. Ya Mas Rangga deketin kamu lagi, ngapain coba? Kan aku udah bilang berkali-kali, aku pun nggak nyaman. Cuma ini mau nggak mau, aku harus deket sama Mas Rangga. Ya kalau kamu terima-terima aja deketin sama Mas Rangga, ya pasti dia bakal modus terus sama kamu. Kamu jangan marah-marah dulu dong sayang. Aku belum cerita loh ini. Ya udah maaf. Ini loh, ini bukan deket yang gimana-gimana ya. Ini aku lagi menyelidiki tentang kematian ibu aku. Mas Rangga sendiri yang bilang, pada hari dimana ibu meninggal, dia melihat ada seseorang. Ini serius? Emang Mas Rangga gak bohong? Dan satu hal lagi, dan dia juga ngasih tahu ke aku, pada malam hari itu, Mbak Lisa tuh habis nabrak perempuan. Dan itu terekam lewat dari mobil orang yang parkirnya tuh nggak jauh dari TKP.
sih emang mobil Alisa sih.